Sebuah senter tiba-tiba jatuh ke bawah tempat tidur. Gadis itu dengan cepat memutar arah senter ke sisi lain. Untungnya, para perampok tidak menyadari keberadaannya. Setelah mengambil senter tersebut, salah satu perampok merasa ada yang tidak beres, lalu menyalakan lampu. Hal itu membuat gadis tersebut ketakutan. Namun beruntung, perhatian para perampok tertuju pada pemimpin mereka. Pemimpin perampok itu terluka akibat perlawanan pacar si gadis saat mereka menerobos masuk. Dari percakapan mereka, gadis itu menyadari bahwa ia telah kehilangan pacarnya, dan hal itu membuatnya sangat sedih. Tak lama kemudian, salah satu perampok pergi untuk membersihkan noda darah di lantai bawah. Di ruangan itu hanya tersisa sang bos dan satu anak buahnya. Saat anak buah tersebut melihat bosnya kesakitan, ia berniat mencari pertolongan pertama di internet. Tetapi tanpa sengaja, ia menjatuhkan sebuah tas ke lantai. Gadis itu melihat sebuah ponsel di dalam tas tersebut, dan sebuah harapan untuk selamat pun muncul. Ia menenangkan diri dan dengan hati-hati mengulurkan sebuah tongkat untuk menarik tas itu. Namun karena ujung tongkat terlalu tebal, ia tidak bisa mengaitnya. Tak punya pilihan lain, gadis itu membuat keputusan nekat. Ia menahan napas dan setengah keluar dari kolong tempat tidur. Tepat saat ia hendak kembali bersembunyi, tangan sang bos mengejutkannya. Gadis itu segera membuka tas dan mengambil ponsel tersebut. Namun ketika ia hendak menelpon polisi, baterai ponsel itu habis. Kini, gadis itu kehilangan satu-satunya kesempatan untuk diselamatkan dan terjebak di dalam rumah. Namun ia berhasil bertahan sepanjang malam tanpa terluka. Dan yang terpenting, gadis itu menyadari bahwa kondisi pemimpin perampok semakin memburuk, yang berarti ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Gadis itu sadar bahwa kesempatannya telah tiba. Saat salah satu perampok pergi mengambil ponsel, ia dengan cepat berlari keluar. Untungnya ia tidak ketahuan. Namun masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ia memeriksa ruangan lain dengan hati-hati, dan benar saja, ia menemukan pacarnya dalam keadaan terikat. Saat ia hendak memotong tali, ia menyadari para perampok akan kembali. Ia pun segera bersembunyi di kamar mandi. Melihat situasi itu, ia merasa tempat tersebut juga tidak aman. Sayangnya, jendela-jendela sudah disegel. Seperti yang diduga, seorang perampok akhirnya masuk ke kamar mandi. Tetapi ia tidak menemukan gadis tersebut. Ternyata, gadis itu bersembunyi di bilik shower dengan posisi yang sangat aneh. Namun, ia tak sanggup bertahan lebih lama, dan hanya bisa berdoa agar perampok itu pergi. Tak lama kemudian, gadis itu sudah tak kuat menahan rasa sakit. Untungnya, perampok tersebut pergi pada saat yang tepat. Saat gadis itu hendak melarikan diri melalui jendela, ia menyadari bahwa perampok itu telah mengincar pacarnya. Hal ini membuatnya berada dalam dilema, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menyelamatkan pacarnya.